Baik, Ibu, silakan. Katarina yang memimpin malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kita akan memulai Triduum Santo Yusuf minggu ketiga dengan tema pekerjaan itu menaikkan martabatku dengan Sharon nanti Pak Alparet Pasaribu. Terima kasih bagi yang sudah hadir baik dari alumni Sedan maupun alumni SEI dan juga para Karmelit awam. Acara sebentar lagi akan kita mulai. Bagi Bapak Ibu yang tidak bertugas, mohon menonaktifkan perangkatnya. Kita akan lanjutkan dengan lagu pembukaan. Santo Yusuf, pelindung kami, Engkau jaga keluarga Nazaret dengan hati yang tulus setia, rendah hati dan sederhana. Engkau keturunan Daud, Engkau menjadi Bapa Sang Mesias, bersama Maria Bunda Allah, Kau pelihara putra Allah. Kau teladan orang beriman, Kau pekerja Allah dalam kerajaan-Nya. Doakan kami anak-Mu untuk mengikuti teladan-Mu. Santo Yusuf, pelindung kami, Engkau jaga keluarga Nazaret dengan hati yang tulus setia, rendah hati dan sederhana. Engkau keturunan Daud, Engkau menjadi Bapa Sang Mesias, bersama Maria Bunda Allah, Kau pelihara putra Allah. Kau teladan orang beriman, Kau pekerja Allah dalam kerajaan-Nya. Doakan kami anak-Mu untuk mengikuti teladan-Mu. Kau teladan orang beriman, Kau pekerja Allah dalam kerajaan-Nya. Doakan kami anak-Mu untuk mengikuti teladan-Mu, untuk mengikuti teladan-Mu.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber ketekunan, pengharapan, dan penghiburan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Jelang perayaan Hari Raya Santo Yusuf Pekerja, Komunitas Pria Katolik atau KPK Santa Helena melalui program karya pelayanan pastoralnya di Paroki Curug Gereja Santa Helena Tangerang menyelenggarakan Triduum Santo Yusuf Pekerja selama 3 hari Minggu berturut-turut dan akan berpuncak di Hari Raya Santo Yusuf Pekerja 1 Mei 2024 nanti. Peristiwa ini mengingatkan kita pada kejadian 1 Mei di tahun 1955, di mana Paus Pius XII menambahkan Hari Raya Santo Yusuf Pekerja. Orang suci yang pendiam ini yang diberi tugas mulia untuk merawat dan menjaga perawan Maria dan Yesus, kini merawat dan mengawasi gereja dan menjadi teladan bagi semua martabat pekerjaan manusia. Dalam penyelenggaraan Triduum Santo Yusuf ini, Komunitas Pria Katolik atau KPK Santa Helena berkolaborasi dengan Paguyuban Lady Yusuf dan Legion Yusuf Paroki Curug dan mengajak para devosan Santo Yusuf khususnya, para alumni Sekolah dari Nazaret atau Sedan, Sekolah Abdi Yusuf atau SEI, dan Sekolah Pria Katolik, Sekolah Perempuan Katolik atau SPAKAT, dan juga umat yang mau meminta pertolongan kepada Santo Yusuf, patron pelindung para pekerja. Mari kita masuki Triduum Santo Yusuf Pekerja 2024 ini dengan semangat untuk mensyukuri, menghargai pekerjaan bagi kita yang memilikinya, dan terus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan bagi kita yang belum memiliki pekerjaan. Santo Yusuf Pekerja, tolonglah kami untuk senantiasa terus terlibat dalam doa dan karya. Mari kita hening sejenak, membuka hati untuk Roh Kudus hadir melalui Mada Veni Sancte Spiritus. Datanglah Roh Kudus, dari surga sinarkan pancaran cahayamu. Datanglah suluh hati, Bapa kaum yang lemah, pemberi anugerah. Engkau penghibur ulungku, Engkau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut. Engkau segarkan yang lelah, Engkau tenangkan yang resah, Engkau melipur yang sendu. Oh cahaya mulia, penuhi hati nurani, umat kepunyaanmu. Tanpa berkat restumu, hampalah manusia, tiada pun yang berguna. Yang cemar bersihkanlah, yang gersang siramilah,
yang terluka pulihkan, yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. Limpahilah umatmu yang percaya padamu, sabta karuniamu, dan curahkan anugerah akhir hidup bahagia, sukacita tak henti. Doa Paus Fransiskus kepada Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepada Engkau Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepada Engkau Maria menaruh kepercayaannya. Bersama dengan Engkau Yesus menjadi manusia. Oh Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah diri Engkau sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasihan, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Marilah kita hening sejenak, kita sesali setiap dosa dan pelanggaran kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mempersiapkan dan memilih Santo Yusuf sebagai patron pelindung para pekerja. Dengan penuh kasih dan bertanggung jawab, ia telah mendampingi Maria. Ia mendidik dan mengajarkan keterampilan kerja kepada Yesus selain dalam hal iman dan keutamaan hidup, dan ia memberikan teladan kami dalam kerja. Semoga melalui Triduum Santo Yusuf, Yang mute, Bu. Ibu Katarina. Kayaknya signalnya, Pak. Signalnya Bu Katarina terganggu. Nggak keluar suaranya, Bu. Katarina coba di luar. marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik,
Engkau telah mempersiapkan dan memilih Santo Yusuf sebagai patron pelindung para pekerja. Dengan penuh kasih dan bertanggung jawab, ia telah mendampingi Maria. Ia mendidik dan mengajarkan keterampilan kerja kepada Yesus selain dalam hal iman dan keutamaan hidup, dan ia memberikan teladan kami dalam kerja. Semoga melalui Triduum Santo Yusuf, kami dapat semakin menghargai pekerjaan dan percaya bahwa kerja meningkatkan martabat kehidupan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih, Katarina. Selamat malam. Mungkin ada pastor, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari terkasih. Ya, malam hari ini kita memasuki minggu ketiga terkait dengan Santo Yusuf Pekerja yang kita gelar ya. Jadi ini adalah minggu ketiga, karena nanti 1 Mei kita akan merayakan Hari Raya Santo Yusuf Pekerja. Tema malam hari ini yaitu pekerjaan itu menaikkan martabat. Tapi sebelumnya kita masuk ke dalam sesi sharing dari Pak Alfared Pasaribu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Saya mau mengajak Anda untuk melihat tribut Santo Yusuf Pekerja. Ada sebuah video yang menarik yang mungkin akan menambah wawasan kita terkait dengan Santo Yusuf Pekerja. Sebentar saya akan putar. Maka terlihat? Ya. Oke, terlihat Pak Andi. Tinggal Semoga suaranya kedengaran ya. Ya. Jadi ini videonya dalam bahasa Inggris, tapi saya hidupkan captionnya, ya, subtitlenya. Jadi Anda nanti bisa membaca dari subtitlenya. Kita simak bersama terkait dengan tribut Santo Yusuf Pekerja. Semoga suaranya keluar. Suaranya keluar di sana? Belum ada, Pak Andi. Belum ada.
Bupais advanced against the international use of the wisdom in 1955 to remind the people of the sanctity of work. In Matthew chapter 13, verse 55, Saint Joseph is mentioned as a carpenter. Carpenter. This man was this noble and holy work that Joseph's family. It is God's call of a man to work diligently, to partake in the perfection of the work of creation, and to responsibly and reliably provide for his family through labor. And in turn, Bro, ada gangguan teknis, Mbak. Tadi suara-suaranya? Tadi kedengeran Pandi. Sekarang stop. Tadi Banyak kedengeran. keluar. Tadi jelas banget Pandi. Apakah suaranya keluar tadi? Ada tapi putus-putus, Pak. Sudah keluar tadi suaranya. Keluar ya. Bentar ya, saya ulang lagi. Saya akan coba lagi. Sebentar ya, saya. Ya Pandi. Oke. Mari kita simak kembali ya. Suaranya nggak ada, Pak. Suaranya nggak ada Pak.
Amin. Ya,
Baik, jadi itulah video mengenai tribut Saint Joseph, di mana menjadi patron para pekerja. Jadi silakan meminta bantuan kepada Santo Yosef terkait dengan pekerjaan. Bagi Anda yang belum memiliki pekerjaan, Anda yang sedang mencari pekerjaan, Anda yang mau pindah pekerjaan, ya, mintalah kepada Santo Yosef. Malam hari ini, Bapak Alfred Pasaribu sudah hadir di tengah kita. Malam hari ini beliau mau membagikan juga kepada kita terkait dengan pekerjaan. Jadi pekerjaan yang nanti akan di-sharingkan oleh Bapak Alfred ini sungguh menaikkan martabat beliau. Saya ingin mendengar bagaimana perjalanan beliau terkait dengan pekerjaan. Mari kita sambut. Selamat malam Pak Alfred. Bisa unmute Pak? Baik, Iya. Pak Andi. Ya, Bang Pandi. Silakan Pak Alfred, waktu untuk Anda membagikan refleksinya. Mari kita dengarkan bersama. Baik, selamat malam Pak Andi, selamat malam Bapak Ibu yang ada di Zoom ya. Mungkin ini yang kedua kali saya sharing, saya ditangkap lagi nih ceritanya nih. Kalau Pak Andi itu sering tangkap saya sekarang loh Bapak Ibu. Baik, mungkin kalau ingat masih sharing-sharing sebelum saya tuh kalau nggak salah eh, 2 bulan yang lalu kalau nggak salah mungkin sharing tentang pekerja juga gitu loh. Hari ini juga yang judulnya ini ketika Pak Andi sampaikan ke saya, eh, buat saya sih wah terlalu serem juga gitu loh. Sampai menaikkan martabat gitu loh. Ya, jadi eh, keterpurukan hidup membuat saya semakin menghargai ya Bapak Ibu. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar kesaksian saya di tahun 2017 ya 2017 ya. Eh, Kalau Bapak Ibu masih ingat saya sharing mengenai pekerjaan saya bekerja di perusahaan PMA, perusahaan asing yang bergerak di bidang eh, home appliance atau alat-alat kesehatan lah. Nah, itu hampir 11 tahun saya gelutin ya. Eh, nggak kebayang Bapak Ibu ya, nggak kebayang eh, 2011, 18, 2017 collab ya. Akhirnya saya eh, collab, saya bilang apa namanya, saya pindah pekerjaan lah ya, pindah pekerjaan 3 bulan yang saya kira bisa menaikkan martabat saya. Ternyata waktunya saya dengan waktunya Tuhan baru saya tahu saat ini. Saya kira dulu itu bisa karena kecerdasan saya atau kepintaran saya, eh, semua bisa gitu loh. Ternyata enggak Bapak Ibu. Ya, eh, apa yang saya lakukan kemarin di pekerjaan sebelumnya eh, lebih tinggi ego saya, ya, lebih tinggi style saya gitu loh. Jadi karena terlalu tinggi jabatan itu pada saat itu gitu loh. Jadi, eh, mengambil tema satu
Mei menjelang 1 Mei ya, Santo Yusuf bekerja semenjak saya mengikuti sekolah Asaret, saya mengikuti saya angkat 23, saya makin eh, mendalami, saya makin boleh saya bilang, saya makin mencintai Santo Yusuf. Iya, nggak tahu kenapa, mungkin nanti ada Bapak Ibu sampai kalau nggak salah sebelum Pak Andi ke Belanda, eh, saya coba menciptakan satu lagu Santo Yusuf yang mungkin nanti di akhir sharing saya, nanti Pak Andi atau Ibu Catherine akan memutar itu kurang lebih 4 menit, 15 15 detik. Itu saya coba eh, apa namanya, untuk mencintai Santo Yusuf ini bagaimana sih gitu loh. Ya, sambil saya bekerja, ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa saya ini belakangan ini 5 tahun atau 2019 saya sudah menggeluti kerjaan utama saya adalah driver online lah. Kalau boleh saya sebut brandnya ya Grab Indonesia. Ya, ini Grab Indonesia juga kebetulan eh, awalnya saya masuk berlatar belakang yang didorong atau disupport saudara saya, sahabat saya, bapak rohani saya, almarhum Bertus. Yang pernah saya bilang, saya sharing yang pertama sampai saya buat satu puisi buat almarhum, ceritaku, ceritamu. Ya, jadi artinya Bapak Ibu, eh, ada saya di Grab Indonesia ini sebenarnya karena beliau. Gak pernah kepikir bahwa saya akan menjadi seorang driver. Ya, dengan style saya yang pegang seluruh Indonesia dulu, gak mungkin lah, impossible banget kalau menjadi driver online. Tapi mungkin kacamata Hubertus atau almarhum pada saat itu melihat saya, uh, ini harus saya bantu. Ketulusan Pak Hubertus ini, almarhum ini Bapak Ibu, ya mungkin terlewat pada saat itu ya yang saya sharing terdahulu. Sampai mobil dia yang mau dikasih ke saya Bapak Ibu. Jadi dia mau nyewa mobil atau sewa mobil ke Grab, mobil dia dikasih ke saya supaya saya itu bisa menghidupi anak-anak saya karena istri saya juga tidak bekerja ya. Karena dulu bekerja, saya suruh keluar Bapak Ibu karena dulu pekerjaan saya lumayan gitu loh. Ya, singkat ceritanya Hubertus kasih mobilnya ke saya, kita melamar ke Grab Indonesia, dia yang melamar. Kan saya, dia yang melamar Bapak Ibu. Ternyata dari Grab Indonesia sendiri tidak di-approve lah atau tidak di-ACC Pak Hubertusnya untuk diberikan mobil. Akhirnya dengan PD-nya saya, ini aja Pak, saya aja yang ngelamar ke Grab, Bapak tunggu di ruang tunggu. Jadi kita barter nih Bapak Ibu. ini ini ceritanya cerita pekerja paling unik sedunia Bapak Ibu. eh, Setelah saya masuk ke dalam, saya diinterview, yang tadinya almarhum yang masuk, ternyata gagal. Saya lah ganti. Akhirnya saya diinterview, mungkin ya, orang yang interview mungkin melihatnya bagaimana. Hmm. Akhirnya saya dikasih satu lembar kertas, Bapak Ibu. Ini tesnya nih, tes psikotesnya begitu di grade ternyata. Dikasih satu lembar kertas,
Coba digambar orang yang kamu cintai, ya, dan apa yang harus kamu lakukan. Itu dia kasih kertas satu lembar dengan bolpen, Bapak Ibu. Tanpa ragu-ragu, saya langsung gambar saya punya ayah yang sakit tidak saya lihat karena saya sibuk dengan bekerja. Nah, jadi dia tanya, ibu itu tanya sama saya, ini gambar apa? Ini gambar ayah saya, Bu. Terus ini apa lagi? Ini meja, ini ada kopi. Terus dia nanya terus. Kalau dia tanya terus, saya kasih tahu Bapak Ibu. Saya rindu dengan ayah saya, almarhum ayah saya. Saya rindu minum atau ngopi berdua. Emang ayahnya kemana? Ayah saya sudah almarhum. Waktu meninggal, saya di rumah sakit Elizabeth Medan, saya nggak bisa lihat. Saya sangat rindu. Ibunya menangis. Ibunya mengeluarkan air mata. Singkat ceritanya, Bapak Ibu. Ya, saya juga keluar air mata saya. Akhirnya saya lulus. Dengan cerita singkat begitu aja atau interview atau psikotes itu saya diterima di Grab Indonesia. Sebetulnya di Grab Indonesia ini gampang Bapak Ibu masuk. Tapi ada tapinya. Tapi untuk memiliki mobil atau yang namanya Gold Captain itu tidak gampang. Ada syarat-syaratnya semua Bapak Ibu. Ya, kebetulan syarat-syarat itu saya tidak memenuhi syarat sebenarnya. Tapi Tuhan itu memang luar biasa baiknya Bapak Ibu. Ya, luar biasa baiknya. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena saya bilang tidak gampang untuk menjadi gold captain. Jadi gold captain ini begini Bapak Ibu. Gold captain itu ketika diterima di Grab Indonesia atau driver online, kita dikasih mobil baru. Mobil baru ini 5 tahun akan menjadi milik, gitu loh. Saya kebayang, saya 11 tahun kerja di perusahaan asing, dulu dikasih mobil, malah mobilnya diambil gitu loh. 11 tahun loh Bapak Ibu, saya mengabdi di PMA, di perusahaan asing. Ini 5 tahun. Saya bilang sama almarhum, bener Pak Hubertus, coba aja bro. Ya, kalau 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 lo bisa, ya kenapa enggak gitu. Percaya nggak percaya lah kami berdua Bapak Ibu. Masa 5 tahun bekerja bisa dapat mobil gitu loh. Nah, kita bekerja 5 tahun dapat hadiahnya mobil door prize-nya gitu loh yang kita bawa sendiri ini. Singkat ceritanya Bapak Ibu, saya jalanin lah almarhum 2 tahun sebelum almarhum kena COVID. Ya, tinggal di rumah Pertamina. Jadi kilas balik saya ke sana. Akhirnya Bapak Ibu, keterpurukan saya memang di saat ada COVID. COVID yang membuat saya itu drop, down, hampir putus asa. Ya, COVID lah yang buat saya drop, down, hampir putus asa Bapak Ibu. Karena kenapa? Sudah berjalan 2 tahun ini mobil saya pegang. Kalau sampai gagal mobil ini kan sudah harus ditarik sama orang Grab Indonesia karena nggak bisa bayar. Terpuruk. Kalau dibilang terpuruk, itu benar-benar terpuruk Bapak Ibu. Nggak ada penghasilan sama sekali. Mungkin Bapak Ibu juga ngerasa, kalau mungkin, jadi kalau sekarang ada Bapak Ibu masih bekerja, cintailah pekerjaannya. Iya, benar. Pada saat itu saya, aduh, uang nggak pegang sama sekali Bapak Ibu. Istri saya juga kena COVID. Ya, saya harus merawat istri saya di rumah. Saya nggak bisa keluar karena di luar ya serba sulit. Penumpang juga tidak ada. Pernah hanya keluar 1 hari hanya dapat 37.000. Gimana mau bayar mobil gitu loh Bapak Ibu. Jadi eh, selesai COVID, mulai saya bangkit Bapak Ibu. Ya, pelayanan semuanya saya tinggal Bapak Ibu.
ya, yang mungkin pelayanan juga sudah mulai vakum. Yang ini kalau saya tidak bekerja, istri anak-anak saya tidak akan makan. Ini tidak akan makan. Kalau saya tidak bekerja, kalau saya tidak keluar rumah, tapi sama sekali tidak ada bawa uang untuk beli makanan di rumah. Ini fakta, Bapak Ibu. Ini bukan, kadang-kadang saya selalu memang sukacita, ceria karena saya selalu bernyanyi di dalam mobil. Ya, ya, selalu tiap saat saya memang selalu menyanyi di dalam mobil. Ya, saya ingat ketika moderator kita sampaikan, kalau nggak salah beliau menyampaikan, eh, Pastor John Laba kalau nggak salah ya. Ya, eh, kita ini mencintai pekerjaan atau mengeluh gitu loh. Waktu saya mengikuti Sedan, Romo moderator di Sedan ini di Zoom online ini, kita ini mencintai pekerjaan, mengeluh. Saya pikir-pikir ya juga loh. Mengeluh, mengeluh sama siapa gitu loh. Ya, kalau kita cintain, ya kita sudah ada pekerjaan ya kita cintai gitu loh. Disitulah saya tambah semangat mengikuti sekolah Nazaret sampai saya mendekatkan diri lah sama Pak Andi ya, dan saya belajar dari keheningan Nazaret. Keheningan Nazaret yang ini Pastor John Laba yang ngomong, Bapak Ibu, bukan saya ya. Saya hanya copy paste aja. Jadi Pastor John Laba waktu dia ngasih khotbah, dia sampaikan begini. Nah, kita ini harus selalu belajar dari keheningan Nazaret. Belajar dari keheningan kita, berarti saya harus belajar dari keheningan Nazaret. Nomor satu, keluarga. Nomor satu, keluarga. Nomor satu, keluarga. Ini Pastor John Laba yang ngomong, Bapak Ibu. Saya pikir-pikir, ya juga loh. Ini gua banget nih. Ini memang harus keluarga saya nomor satu. Kalau nggak siapa lagi gitu loh. Hah? Situ saya bangkit, Bapak Ibu. Mulai lagi saya makin semangat saya Grab online, Bapak Ibu. Ya, yang tadinya uh, lihat teman istirahat di pik atau lihat istirahat temen lah, mereka berhenti mobilnya, saya nggak mau berhenti, Bapak Ibu, saya jalan. Ini harus saya cintai loh pekerjaan. Hah? Tuhan sudah kasih loh. Kedua yang membuat saya ada satu motivasi memang almarhum Bertus. Saya nggak mau buat dia, saya mau buat dia di sorga bangga lihat saya. Bahwa apa yang dicita-citakan almarhum sebentar lagi akan kenyataan, Bapak Ibu. Bulan 10 ini saya sudah tanggal 27 April saya 5 tahun di Grab Indonesia, Bapak Ibu. Tapi karena ada COVID, saya ada pending pembayaran. Jadi bulan 10 ini Bapak Ibu, ya mohon doanya, mobil yang saya bawa ini akan menjadi milik saya, Bapak Ibu. Ya, jadi saya masih berdoa lah, masih apa ya, masih terus berjuang sampai bulan 10 ini, Bapak Ibu. Depan mata memang mobil ini sudah sama saya hampir udah 5 tahun. Jadi bulan 10 ada penyerahan balik nama dengan asuransi, dengan balik nama BBKB, dengan penyerahan BBKB ke saya, Bapak Ibu. Jadi disinilah yang tadi saya bilang, kita ini mencintai pekerjaan atau sering mengeluh. Ya.
inilah yang membuat eh, pekerjaan atau driver online inilah yang menaikkan martabat saya sekarang, Bapak Ibu. Di keluarga saya, yang tadinya keluarga saya itu sebenarnya sebelah mata lihat saya. Wah, driver online loh. Sekarang bapaknya, kebetulan orang Batak panggil aja Bapak Tere. Kebetulan nama anak saya Teresia. Bapak Tere driver online loh. Mereka hanya lihat wujudnya aja. Saya yang jalani, saya yang berproses selama 5 tahun, Bapak Ibu. Jadi eh, ketika Pastor John Laba mengatakan eh, dari keheningan Nazaret, saya harus selalu eh, apa namanya eh, berdoa atau di keheningan Nazaret. Eh, Disitulah saya belajar, saya kalau khawatir berarti saya tidak mengenal Tuhan. Saya meragukan adanya Tuhan. Saya cari-cari firman-Nya, Bapak Ibu. Ya, apa sih firman orang yang ragu? Apa firman orang yang khawatir gitu loh? Karena sampai sempat saya khawatir, Bapak Ibu. Bisakah ini mobil sama saya? Bisakah saya jalanin 5 tahun? Bisa. Ternyata saya sudah 5 tahun, Bapak Ibu. Ya, kalau sekarang tanggal 28, 5 tahun 1 hari lah saya di Grab Indonesia sekarang, Bapak Ibu. Jadi, artinya kekhawatiran saya hilang satu-satu. Saya cari firmannya ada di Matius 6:27. Ya begitu, Bapak Ibu. Ya, orang yang khawatir adalah orang yang meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dan orang yang khawatir adalah belum mengenal benar siapa Allah dan bagaimana kuasanya. Wah, di situ, di situ Bapak Ibu saya langsung bilang, wah kalau saya khawatir berarti saya tidak kenal Tuhan. Ya, berarti kalau saya khawatir berarti Santo Yusuf juga saya tidak kenal gitu. Sedangkan Santo Yusuf sekarang adalah Bapak rohani saya. Firman inilah yang menguatkan saya, Bapak Ibu. Ya, firman di Matius 6 sangat menguatkan uh, di pekerjaan saya setiap hari. Setiap hari saya keluar dari jam 4 pagi, saya sudah keluar, Bapak Ibu. Ya, jam 4 pagi saya sudah keluar. Kadang kalau ada jam sedan, saya sampai jam 12 di luar atau sampai jam 11, saya nyampe rumah. Nanti tidur istirahat. Kurang. Ya, sangat kurang saya, Bapak Ibu. Lah kayak dulu saya enak. Tiap hari di atas pesawat, di hotel ke hotel, ya. Dulu mata saya nggak begini, Bapak Ibu. Nggak ada kelopak di bawah gitu loh. Sekarang saya lihat, waduh, kelopaknya udah makin gede gitu loh. Ini karena kurang tidur. Tapi yang buat saya semangat sebenarnya adalah keluarga saya itu, istri dan anak saya. Itu yang buat saya eh, tambah potensial yang ada di dalam diri saya. Ya, kalau melihat anak-anak saya, eh, ya ketika istri saya ngomong begini aja, Pak, besok Tere sama Intan mau bayar sekolah. Wah, saya langsung ini bukan saya orang priskat, saya orang pria sejati. Ini bukan pria kalau kalau saya nggak bisa nyanggupin anak-anak saya. Akhirnya saya harus keluar jam 4 pagi, ya, saya habiskan waktu saya memang di luar Bapak Ibu. Ya, di jalanan lah ya, kadang. Tapi ya saya pinter-pinter lah cari mana yang ada penumpang ke bandara, uh, di mana ada penumpang yang jadi langganan saya gitu Bapak. Puji Tuhan ya, di pekerjaan saya ini seperti yang saya sudah sharing saya sudah pernah sedikit sampaikan ke Pak Andi waktu di apartemen Pak Andi dengan kalau nggak salah Pastor Hubertus juga ya yang membawakan misa
kita interkontinental kalau nggak salah di Santa Helena ya kalau nggak salah. Saya pernah cerita. Di Grab Indonesia inilah Bapak Ibu saya eh, bisa mengenal banyak orang tanpa mengenal batas pekerjaan, mau anggota DPR, mau orang-orang partai, orang-orang pengusaha, sampai-sampai saya ada kenal satu eh, orang eh, Kamerun. Ya, ini ada orang Kamerun, singkat ceritanya Bapak Ibu. Di Grab inilah saya bisa, mungkin ya ini mungkin masih masih asumsi saya lah. Eh, Baru di Grab Indonesia mungkin baru saya yang pernah eh, mengubur atau eh, membawa eh, apa ya kalau dibilang mengubur ya mengubur istri penumpang. Ya mungkin di Grab ini saya sudah lakukan Bapak Ibu. Itu sukacita saya. 2 hari saya nggak pulang Bapak Ibu. Ya, saya tinggal di Karawaci. Ya, jadi istri orang Kamerun ini orang Indonesia Bapak Ibu. Jadi ketika dia datang ke Indonesia, kita mengunjungi dia sakit, saya mendoakan, dia mendoakan juga. Akhirnya saya ngomong, Mister, kalau you nanti balik ke Kamerun, sepertinya istrimu ini, saya minta maaf banget ya, saya bilang, sepertinya istrimu ini akan meninggalkan kamu. You ready? Saya bilang. Dia bilang begini Bapak Ibu, saya sudah siap, bro. Kalau nggak salah 8 hari atau 9 hari dia pergi ke Kamerun, istrinya meninggal Bapak Ibu. Karena dia kenal WA, tahu WA saya, dia WA saya Bapak Ibu. WA-nya simple aja. Brother, my wife die, you go, you report. Itu aja bahasanya Bapak Ibu. Setelah saya pikir-pikir bahasa ini Bapak Ibu, apa maksudnya? Istrinya meninggal, saya harus pergi ke sana dan saya report sama dia. Emang dia siapa gitu loh. Ini penumpang gitu loh. Batas teman aja penumpang Bapak Ibu. Tapi karena saya memang orang yang mau membantu orang lain Bapak Ibu. Nah, kebetulan ini atau keluarganya ini Muslim Bapak Ibu. Jadi saya pas datang, singkat ceritanya, itu hanya kain kafan. Akhirnya saya kebuktikan besoknya Bapak Ibu. Saya panggil gereja Bapak Ibu dari Karawaci, gereja orang-orang Nigeria. Nah, mereka buat kebaktian, saya kawal, saya report ke Kamerun. Akhirnya saya bersahabat dengan suami almarhum itu Bapak Ibu. Jadi di Grab inilah saya dapat sukacita Bapak Ibu. Di samping saya akan mendapat satu door prize mobil yang saya bawa, yang sama sekali tanpa DP, tanpa uang apa-apa, semua ditanggung sama Toyota Bapak Ibu. Saya hanya modal ini Bapak Ibu, hanya saya modal bekerja aja tiap hari. Ya, sampai 5 tahun. Ya, saya hanya setor tiap minggu ke Grab Indonesia. Tiap minggu saya setor Bapak Ibu. Tiap minggu saya setor. Ada mingguannya Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, bisa saya lalui sudah 5 tahun Bapak Ibu. Jadi di hire sharing saya nanti Bapak Ibu, eh, saya ada satu ciptakan lagu ya, yang kerinduan saya sebenarnya begini Bapak Ibu. Saya bermimpi lagu saya ini akan diiringi dengan musik sasando, gitu Bapak Ibu. Karena ketika saya lihat Matteo mempersembahkan sasendo di Lapas Pemuda Tangerang, di situ saya lihat, wow, luar biasa. Iya, saya lihat itu petikan Matteo itu luar biasa Bapak Ibu. Di situ saya tambah semangat saya dalam mobil sebelum dulu keluarga Pak Andi pergi ke Belanda mau melihat anaknya. Ya, saya berusaha sedikit
menciptakan lagu Santo Yusuf Pekerja, tapi nggak sempurna Bapak Ibu. Ya, menurut saya belum sempurna. Saya masih banyak yang mau saya sempurnakan, mungkin kata-katanya. Tapi kemarin ketika pulang gereja 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu lah, ketika pulang misa, eh, saya bersama keluarga, istri, anak-anak saya, ini spontan aja Bapak Ibu. Bukan karena ada Zoom ini, saya Zoom, bukan. Jadi saya sudah Zoom, kita Zoom, Pak Andi Seninnya kalau nggak salah WA saya. Bro, kamu nanti awas sharing ya, ya bro. Kita ada pertemuan di Zoom lagi. Share refleksi kamu ya bro. Ih, kok saya lagi gitu loh. Ya mungkin ini mengenai hati mungkin. Hati saya sama Pak Andi mungkin menyatu saat ini gitu loh. Karena ini bukan yang pertama dan yang sebelumnya juga sudah ada gitu loh. Iya. Ya, sebelumnya juga sudah ada gitu loh. Mengenai sama buku dikirim Pak Andi ke suster, Pak Andi ke saya juga gitu loh. Ya, jadi ya ini mungkin hati, heart lah ya. Ya mungkin Pak Andi mungkin ada cara pandang atau cara melihat dari saya. Dan saya senang diperhatikan karena kenapa? Ya mungkin diperhatikan dalam arti yang positif ya. Jadi ada di belakang saya ganti Hubertus gitu loh Bapak Ibu. Ah, ini ada loh Bapak Rohani saya di belakang gua nih sekarang doain saya nih. Karena saya sangat yakin, begini Bapak Ibu. Yakobus 5 ayat 16, hendaklah engkau saling mendoakan karena doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Itu saya imani Bapak Ibu. Jadi kalau saya didoain, ya saya mendoakan orang lain, saya yang suka cita. Ya, kalau saya doakan teman-teman saya doakan Monsinyur, saya doakan Pak Andi dan keluarga, saya doakan keluarga saya yang sakit, saya langsung dapat langsung dapat upah Bapak Ibu. Kayak saya naik Grab, kayak dapat antar penumpang. Kalau saya antar penumpang Bapak Ibu sudah bayar pakai Oppo. Mungkin dia bayar tunai kalau turun. Kalau saya mendoakan orang Bapak Ibu atau teman-teman atau siapapun yang membutuhkan Bapak Ibu, hari itu saya dapat sukacita. Ya, itu selalu saya dapat itu. Saya langsung di wajah saya terpancar langsung sukacita gitu loh. Ketika saya mendoakan orang sakit, bahkan teman-teman saya yang mau pergi ke luar negeri atau keluar kota, gitu loh. Saya langsung dapat upahnya gitu loh. Bukan upahnya di sorga gitu loh. Saya langsung dapat upahnya gitu. Ya, jadi inilah yang membuat saya semangat Bapak Ibu. Jadi uh, akhir dari keterpurukan saya dan Grab atau driver online inilah yang menaikkan sedikit martabat saya di keluarga saya Bapak Ibu. Saya bisa mensekolahkan anak saya tiap dapat apa ya Grab benefit beras dan minyak goreng dari Grab Indonesia Bapak Ibu. Saya selalu dapat. Ya, saya nggak tahu. Saya selalu dapat gitu loh. Bukan karena dia kasihan sama saya, bukan. Karena saya memang terlalu rajin mungkin mereka lihat. Jadi di situ di akun saya langsung ada Grab benefit, voucher Carrefour untuk beli beras, beli minyak goreng dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi itu luar biasanya Tuhan. Ya, jadi Pandi ada berapa menit lagi Pandi? Pandi? Ya, 5 menit lagi ya. Oke, baik. Jadi untuk saya hanya mohon meminta ke Bapak Ibu, suster, pastor yang ada di sini, khususnya Pak Handi dan keluarga, selalu doakan saya Pak. Ya, saya percaya
Doa orang yang benar sangat besar kuasanya, Pak. Jadi doa saya buat Bapak Ibu yang mendengarkan sharing saya persembahkan satu lagu ciptaan saya, dan nantinya doakan Ibu, saya dengan Matteo akan duet ya, dengan suara saya yang pas-pasan, tapi saya itu kerinduan saya Bapak Ibu. Kerinduan saya dinyanyikan dengan sasando gitu loh Bapak Ibu. Ini lagunya Bapak Ibu. Saya persembahkan buat semua yang ada di Zoom, Santo Yusuf Pekerja. Terima kasih. Tuhan memberkati. Engkau pria yang dipilih oleh Bapa, rendah hati melindungi keluarga kudus Nazaret. Santo Yusuf, dalam tidur cintamu kepada dunia, rendah hati melindungi keluarga kudus Nazaret. Santo Yusuf, ku kagumi pekerja teladan, harapan iman dan kasih-Mu. Doakanlah kami pada putra-Mu, penjaga kami, pelindung kami, keluarga kita semua. Yusuf, dalam tidur cintamu kepada dunia, rendah hati melindungi keluarga kudus Nazaret. Santo Yusuf, ku kagumi pekerja teladan, harapan iman dan kasih-Mu. Doakanlah kami pada putra-Mu, penjaga kami, pelindung kami, keluarga kita semua. Santo Yusuf, ku kagumi pekerja teladan, harapan iman dan kasih-Mu. Doakanlah kami pada putra-Mu, penjaga kami, pelindung kami, keluarga kita semua. Penjaga kami, pelindung kami, keluarga kita semua. Penjaga kami dan melindungi keluarga kita semua.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, Mantap. nangis saya keluar air mata. Mantap, bravo. Terima Luar biasa kasih. ya malam hari ini. Kita Kita dikasih dikasih hadiah lagu Santo Yosef baru nih oleh oleh Pak Pak Alfared. Alfared. Kompak keluarganya. Iya, Semua ikut Sampai bernyanyi ya. Putrimu nih senyumnya seperti dirimu, bro. Sedih saya Bapak Ibu. Haru biru. Panggil istri dia dipeluk. Sedih bahagia. Istrinya ada di samping ya? Iya, tadi dipeluk saya Pak. Oh iya, kok Kok nggak nggak kelihatan kelihatan dari dari sini? sini? Aduh. Tapi Luar bagus biasa. ya lagunya Bapak Ibu. Kita tadi mendengarkan liriknya. Nah, nanti boleh dibuat lebih rapi lagi ya Pak Alfred ya. Bro, lagumu sudah sampai ke negeri kincir angin ya. Doain Bapak Itu Ibu ada di ya. mesin marketing dari Hanya mimpi aja. kincir Semoga angin. Sasando dari NTT bisa mengiringi lagu ini dan saya akan berkarya menciptakan lagu Santo Yusuf seterusnya Bapak Ibu. Amin. Ya. Sedih, sedih Pak Andi. Ini ada orang utek di sini nih. Aduh. Baik. Terima kasih Pak Alfared Ya Pak. yang sudah membagikan sharing refleksi terkait dengan pekerjaan yang menaikkan martabatnya. Kita tidak menyangka ya, Baik apa yang tadi disampaikan itu berbuah manis, dan kita kita doakan bulan Oktober nanti mobil itu sudah menjadi milik Pak Pak Alfared. Alfared. Ya, saya akan kesaksian lagi Pak. Kalau udah terima Amin. BPKB, saya akan foto di Great Indonesia Pak. Tidak mudah Pak, Kesetiaan 5 tahun akan pekerjaan seperti itu ya. Iya Pak. Yang Yang tadi tadi Bapak Bapak boleh menjalani dengan setia dan pada akhirnya mendapatkan buah sukacitanya. Ya, kita berikan close ya, sekali lagi buat Pak Alfared untuk sharing refleksinya pada malam hari ini ya. Kasih Pak. Baik, kita lanjutkan Ibu Katarina. Baik, terima kasih Pak Alfared untuk sharingnya yang luar biasa. Saya yakin almarhum Pak Hubertus pasti juga bahagia ya melihat Pak Alfared hari ini bersharing. Baik, kita akan lanjut ke doa litani Santo Yusuf. Bu Francisca, sudah siapkah? Iya. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Tritunggal Maha Kudus Allah yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami.
keturunan Daud yang termasyur, doakanlah kami, cahaya Bapa bangsa, doakanlah kami, mempelai pundak Allah, doakanlah kami, penjaga Santa Perawan Maria, doakanlah kami, Bapa pemelihara putra Allah, doakanlah kami, pembela Kristus yang kiat, doakanlah kami, kepala keluarga kudus, doakanlah kami, Yusuf yang amat adil, doakanlah kami, Yusuf yang amat murni, doakanlah kami, Yusuf yang amat bijaksana, doakanlah kami, Yusuf yang amat teguh hati, doakanlah kami, Yusuf yang amat taat, doakanlah kami, Yusuf yang amat setia, doakanlah kami, cermin kesabaran, doakanlah kami, pencinta kesederhanaan, doakanlah kami, teladan kaum pekerja, doakanlah kami, kegembiraan kehidupan rumah tangga, doakanlah kami, penjaga para perawan, doakanlah kami, penopang keluarga, doakanlah kami, penghibur orang malang, doakanlah kami, pengharapan orang sakit, doakanlah kami, naungan orang yang menghadapi ajal, doakanlah kami, yang ditakuti oleh setan, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, jadikanlah kami anggota keluarga kudus-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam penyelenggaraan-Mu yang tak terperikan, Engkau telah memilih Santo Yusuf menjadi suami bunda putramu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya dia yang kami hormati selaku pelindung di dunia, boleh menjadi pendoa kami di surga. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Doa Triduum Santo Yosef Pekerja. Wahai Imam Agung yang mulia, Santo Yusuf
pengrajin Nazaret yang rendah hati dan adil. Engkau telah memberikan teladan hidup yang sempurna kepada semua orang Kristen dan khususnya kepada kami melalui kerja keras dan persatuan yang mengagumkan dengan Yesus dan Maria. Bantulah kami dalam pekerjaan sehari-hari agar kami para pekerja Katolik juga dapat melihat di dalam karya kami cara yang efektif untuk memuliakan Tuhan, menyucikan diri, dan menjadi anggota yang berguna dalam masyarakat tempat kami tinggal. Semoga hal ini menjadi cita-cita tertinggi untuk semua tindakan kami. Oh pelindung terkasih, berikanlah kepada kami kerendahan hati dan kesederhanaan hati dari Tuhan, cinta untuk pekerjaan dan kebaikan kami terhadap rekan sekerja kami, kesesuaian dengan kehendak Tuhan dalam hidup ini bersama dengan sukacita dalam menanggungnya, pengakuan misi sosial kami secara khusus dan rasa tanggung jawab, semangat dan disiplin doa, kepatuhan dan hormat terhadap atasan, semangat persaudaraan terhadap sesama kami, amal dan kesejahteraan yang menjadi tanggungan kami. Terhadap atasan, amal dan kesejahteraan yang menjadi tanggungan kami. Amal dan kesejahteraan yang menjadi tanggungan kami. Sertailah kami di saat-saat kemakmuran ketika kami diberi kesempatan untuk menikmati dari hasil kerja kami yang halal. Jadilah sandaran ketika surga tampaknya tertutup dalam pandangan kami, dan bahkan ketika alat-alat yang digunakan oleh tangan kami untuk bekerja mengalami gangguan dan kerusakan. Melalui Triduum Santo Yusuf yang kami gelar 3 hari Minggu dalam rangka menyambut Hari Raya Santo Yusuf Pekerja ini, kami ingin mempersembahkan intensi-intensi doa kami khususnya terkait kerja kami yang sedang mencari kerja, mutasi atau pindah kerja, mengundurkan diri dari kerja, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Santo Yusuf Pekerja, tolonglah dan doakanlah kami. Santo Yusuf Pekerja, tolonglah dan doakanlah kami. Melalui Triduum Santo Yusuf ini, perkenankanlah kami untuk mengikuti teladan-Mu, sehingga kami dapat tetap memusatkan perhatian pada Bunda kami, Maria, pasangan terkasih-Mu, yang saat dia menanti dengan sabar di sudut tempat kerja-Mu, menampakkan senyum termanis mengalir di bibirnya, dan juga semoga kami tidak pernah mengalihkan pandangan dari Yesus yang sibuk bersamamu di meja tukang kayu, agar kami dengan cara yang sama dapat menjalani kehidupan yang damai dan suci di bumi
awal dari kehidupan kebahagiaan kekal yang menanti kami di surga yang kekal. Amin. Doa bagi keluarga. Yesus, Maria, dan Yusuf, di dalam keluarga kudus Nazaret, kami melihat keindahan cinta sejati. Kepada keluarga kudus Nazaret, kami menaruh penuh kepercayaan. Keluarga kudus Nazaret, bantulah supaya keluarga kami juga dapat menjadi tempat komunitas doa, sekolah Injil yang sejati, dan gereja rumah tangga. Keluarga kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi keluarga-keluarga yang mengalami kekerasan, penolakan, dan pemisahan. Semoga mereka yang telah terlanjur menjadi korban dan terluka dapat menemukan penghiburan dan penyembuhan. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkanlah doa-doa kami ini dengan sukacita kegembiraan hati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, semoga melalui Triduum Santo Yusuf yang kami alami, renungkan dan doakan malam ini, membantu kami untuk semakin menimba, meneladan, dan juga bertumbuh dalam keutamaan dan keteladanan rohani, sebagaimana dihidupi oleh Santo Yusuf di dalam keluarga kudus Nazaret. Semoga rahmat yang sama yang Engkau limpahkan kepada Santo Yusuf juga Engkau limpahkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Triduum Santo Yusuf sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.
Yosef pekerja utama, hamba yang setia, pria yang saleh dan murni, pelindung bunda Tuhan, ya pelindung yang mulia, dirinya dari surga, umat Kristus yang bersusah, mohon doa restumu. Yosef teladan gemilang, taat senantiasa, diluhurkan dalam surga, sebab berhati rendah, ya pelindung yang mulia, sudi membantu kami, setia mengabdi Tuhan dengan sepenuh hati. Yosef yang mendidik Yesus, bijaksana dan sabar, menuntun dalam bahaya, pengantara kuasa, ya pelindung yang mulia, sudi doakan kami, agar mati bahagia dalam cinta Yesusmu. Kita foto bersama dulu, Bu. Karina. Baik, Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Mohon untuk membuka kameranya. Si Ibu mungkin Pak Alfared boleh di pinnya dilepas. Oke. Baik, kita buka Bapak Ibu kameranya. Di saya ada satu layar. Ya. Baik. Ibu Yola mau membuka kamera kah? Ibu Yeni Harapan Indah? Ibu Dina, mau buka kamera? Tidak, Bu Dina? Saya lagi nggak kuat duduk. Oke, baik. Kita akan mulai ya, Bapak Ibu. Saya akan mulai ambil. 1, 2, 3. Sebentar. Saya ulang. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan lanjut ke pengumuman. Sipu, silakan. Selamat datang.
ya dengan pengumuman. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu yang terlibat selama 3 minggu ya. Kita mengikuti Triduum Santo Yosef Pekerja yang kita akan rayakan nanti pada hari Rabu 1 Mei 2024, Hari Raya Santo Yosef. Oleh karena itu, kami mengundang Anda semua yang sudah mengikuti Triduum untuk hadir di dalam acara puncak Misa Santo Yosef Pekerja. Kami akan menggelar secara online pada hari Rabu nanti, ya, dengan menggelar Misa Syukur Santo Yosef Pekerja sebagai acara puncak dari Triduum Santo Yosef Pekerja yang sudah 3 minggu kita alami bersama. Misa Syukur Santo Yosef Pekerja akan dipersembahkan oleh Pastor Lukas Sulaiman OSC, Pastor Paroki Curug Gereja Santa Helena. Kemudian nanti juga ada tambahan sharing refleksi ya oleh Matteo Jubilius Singgi, alumni Sedan dan founder Majus Berkarya, yang akan bagian refleksinya terkait muda berkarya. Bagaimana perjalanan Matteo ya dengan inovasi dan kreativitas sampai pada akhirnya terlibat dalam karya. Mari kita simak bersama nanti hari Rabu, ya, hari libur, kita bersama-sama merayakan Hari Raya Santo Yosef Pekerja pada pukul 5 sore. Ya, kita bikinnya bukan setengah 8 malam, tapi 5 sore karena hari itu kan libur ya. Mudah-mudahan tidak pada pergi. Jadi Anda boleh kumpul semua, ajak keluarga untuk nanti merayakan Hari Raya Santo Yosef Pekerja. Kemudian Sekolah dari Nazaret angkatan 19 ya akan kita gelar bulan Juli. Ya, silakan untuk mengajak teman-teman untuk terlibat. Sehingga mereka boleh mengenal Santo Yosef, boleh berdevosi kepada Santo Yusuf. Ya, jadi bisa di-scan langsung nanti, Anda bisa bagikan ini kepada teman-teman untuk mereka terlibat pendaftaran. Baik. Oke, sebelum menutup, ya, saya mau menyapa sebelum kuis ya. Setuju nggak ada kuis malam ini? Ya, kuisnya hadiahnya ini ya, patung Santo Yosef Pekerja. Nih, ya. Mungkin Anda yang belum pernah mendapatkan. Tapi sebelum kuisnya kita mulai, nanti menjadi juri ada Pak Alvaret ya. Saya mau menyapa dulu. Ini ada Bu Christine ya dari Hollandnya. Christine, selamat malam. Halo, selamat malam. Terima kasih nih, kami disapa nih di Indonesia. Iya nih, saya juga senang banget, rindu juga ikut-ikut acara Santo Yusuf, rasanya sudah berabad-abad tidak pernah aktif. Aduh, tapi ya mudah-mudahan semuanya bisa diikuti. Apalagi 2 minggu ke depan ada libur. Ya, nanti hari Rabu bisa datang, kalau bisa hari Rabu. Hari Raya Tinggal dipraktiskan aja jamnya jam berapa. Ya, jam 5 di sini, berarti di Belanda jam 12. 11 pagi. 11 ya. Oh ya siap, itu sudah lama. Karena libur nggak hari Raya Santo Yosef Pekerja? 1 Mei. Tanggal berapa ya? 1 Mei. Libur dong, libur. Oh, jadi seluruh dunia libur nih? 1
1 Mei. Iya, saya libur dari tanggal 25 April sampai 12 Mei. Oh, bukan karena Santo Yosef pekerja ya liburnya. Oh, tidak di sini. Tapi kan biasa di gereja kan diumumkan. Oh, kalau di Indonesia semuanya libur tanggal 1 Mei. Tidak Merayakan di hari sini. Santo Yosef pekerja semua itu. Oh, tidak di sini. Tidak. Bisa ya. Kalau yang di Belanda tuh yang mereka ada acara apa? Tanggal 4 Mei itu, tanggal 4 Mei jam 8 malam tuh biasanya semua quiet, semua sepi di Belanda. Kita mengheningkan cipta selama 1 menit untuk mengingat korban-korban Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Oh gitu, tanggal 4 Iya. Mei ya. 4 Mei, terus tanggal 5 Mei itu Bevrijding dah bahasa Belandanya. Itu hari pembebasan di mana sudah tidak akhir perang dan mulai mereka berpesta ria. Oh gitu, 4 dan 5 ya. Oke, terima kasih kehadirannya ya. Sama-sama, Pandi. Terima kasih banyak juga. Ya, Ibu Christine baru merayakan 25 tahun nikahannya. Ya, sama kunjungan seperti itu. saya juga ya, kami juga 25 tahun ya. Sama-sama 25 tahun. Betul, kita sama-sama merayakan di Belanda. Amin. Oke, kita masuk kuis dulu ya. Pada menunggu nih. Jadi, patung Santo Yosef pekerja ini akan diberikan kepada mereka yang bisa menjawab kuis. Pertanyaannya ya, kalau tadi menyimak apa yang tadi Pak Farid sampaikan ya. Oke, jadi tanggal berapa Pak Alfared kerja di Grab Indonesia? Silakan. Ditulis di chat ya. Jangan disebutkan di forum, ketahuan nanti. Yo, siapa yang menyimak? Oh, lupa, Bu. Terpana sama Pak Farid jadi tanggal 27. Ayo ditulis, Pak, ditulis di chat. Silakan, nggak usah malu-malu menulis ya. Pada malu. Buka tarinya juga boleh loh. Tempat saya nggak tahu nggak ini boleh. di mana ininya. Tempat saya untuk nulisnya nggak ada ini, Pak. Nggak ada nomor tulis. 7 April. Ayo ditulis sama Belen, ditulis. Nggak ada papan tulis, nggak ada nih. Oh, nggak ada papan tulis. Nggak ada, nih bingung nih. Tuh, biasanya gimana pakai chat? Nyata nggak ada. Ih, nggak ada, bingung nih. 27 April. Tanggal berapa? Oh, 7 April, Oma Belen. Itu yang lain. 27 April. 27 April maksudnya. Iya, 27 April, Pak. Betul. Oma Belen. Ya, silakan yang lain. Yang lain diketik. Tuh dibantu. 27 April untuk Oma Belen. Yang lain, ayo dah. Nggak ada yang nyimak tadi. Nggak ada, Pak, kayaknya. Oh, nggak ada yang menyimak ya, aduh. Cepetan ngomongnya tadi, jadi nggak nyimak. Penuh air mata jadinya nggak menyimak. Pak Boni juga nggak menyimak. Pak Stephen nggak menyimak. Aduh. 27 Oktober. Oh, 27 Oktober. 27 Oktober. Oke, apakah sudah ada yang benar nih Pak Alfared? Pak Alfared dari juri, kalau belum dibuka lagi. Hah? Pak Alfared? Udah bisa dijawab, Pak. Nggak ada?
Karena katanya gini, datangnya telat Pak. Pak Alparatnya sudah nyanyi-nyanyi. Jadi yang benar itu hari ini kan tanggal 28 April. April. Jadi saya itu genaplah tanggal 27 April kemarin 5 tahun di Grab Indonesia, Pak. Jadi saya sudah Wah. 5 tahun 1 hari hari ini. Jadi kesimpulannya Oma siapa Belen pemenangnya? benar. Oma Belen Belen. dapat. 27 April Ibu Oma Belen. Belen. Wah. Oh, menyimak kok. Ya, nanti sekalian dikirim sama yang medali kemarin ya mobilnya. Nah, makasih. Iya, ini setiap edisi Oh ya, menang dia. saya sudah dapat Pak Andi medali. Terima kasih. Oh, sudah dapat. Oke. Pertanyaan kedua ya. Ini dapat oleh-oleh dari Lord. Wah. Ya. Nggak kelihatan ya? Ya udah, nanti dapat ini ya. Ya, kelihatan. Ini Pak Alfred boleh menjawab nih, boleh terlibat Pak Alfred. Jadi pertanyaannya dari saya ya, biar semua bisa terlibat. Oke, pertanyaannya. Paus siapa? Paus siapa yang menetapkan 1 Mei sebagai Hari Raya Santo Yusuf Pekerja? Yo, buruan. Jangan sampai salah nama Paus ya. Cek dulu. Boleh direvisi, yang sudah menulis boleh direvisi. Kan Paus macam-macam ya, ada Paus Yohanes, Paus Lukas. Ayo. Siapa? Udah? Udah pada menyimak ya. Oke, kita lihat ya. Jawabannya. Yang ikut dari awal harusnya tahu. Ada di pengantar tadi. Jadi siapa yang benar? Ibu Willy. Willy Dasion. Ibu? Willy Dasion. Di tempat Bapak Ibu Willy ya? Betul ya? Ya, ya. Pak Andi enggak. Oke, Ibu Willy ya. Willy siap ini menjadi pemenang? Kasih Pak Andi. Ini. Bu Willy Dasion ya, benar ya? Ya. Bukan Pak Stefan ya? Pak Stefan Franciscus dia, Pak. Oke, pemenangnya Bu Willy Dasion. Jadi nanti kita kirimkan ya.
Baik, terima kasih untuk malam hari ini. Kita berjumpa nanti hari Rabu ya. Mohon kehadirannya ya dengan Pastor Lukas. Kita akan online-kan dan kami mengundang untuk hadir. Baik, itu saja. Terima kasih Bu Katarina yang sudah memimpin ibadat malam hari ini. Terima kasih Bu Prajurit Marwati ya. Yeni yang tadi terlibat semuanya, Pak Alfared khususnya. Sampai jumpa nanti hari Rabu. Hari Rabu. Oke, Ya. selamat malam semuanya. Salam dari Jogja. Ya, terima kasih. Jam 5 sore ya. Karina, Pak Alfared, terima Terima kasih. kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semua ya. Salam. Terima kasih Halo, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Catherine, terima kasih. Iya. Tuhan memberkati Bu. Iya. Terima kasih semuanya.